yaitu orang yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk memperbaiki hidupnya di dunia. Jadi ilmu itu dipakai dia sebagai alat untuk hidupnya nyaman di dunia. Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ya Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wal malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya wal mursalin wa sahabatihim wa qarabatihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa na khususan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa na khususan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi wa nafa'ana bihi ma sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan kemarin masih tentang hadis Nabi yang mengatakan bahwa ulama su itu lebih Nabi takuti daripada Dajjal. Alasannya karena Dajjal jelas memerintahkan kejelekan, mengajak orang dalam kesesatan, sedangkan ulama su secara dohir seolah-olah dia menampakkan kebaikan, tapi pada dasarnya dia mempunyai tujuan yang jelek melebihi Dajjal. Kita bacakan dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mislu hada, adapun semisal ini, Dajjal maksudnya, al-alimu ialah orang alim, wa in sarafa, sekalipun memalingkan siapa alim, an-nasa kepada manusia, anid dunia dari dunia, memalingkan bilisanihi dengan lisannya, wa maqalihi dan ucapannya, bahwa maka adapun orang alim tersebut da'in ialah sebenarnya mengajak lahum kepada manusia ilaiha untuk dunia, maksudnya untuk cinta dunia, bi'amalihi dengan amal-amalnya, wa ahwalihi dan dengan perbuatan-perbuatannya. Walisanul hali adapun ekspresi afsahu ialah lebih fasih min lisanil maqal daripada ucapan. Jadi ulama su itu hanya ucapannya saja seolah-olah mengajak kebaikan, tapi secara ekspresinya atau tingkah lakunya, justru tingkah lakunya ulama su justru mengarah kepada cinta kepada dunia, dan ini bahaya buat umat. Wa tibaun nasi, adapun tabiatnya manusia, ilal musa'adati itu terpengaruh fil a'mali dalam amal-amal, amyalu ialah lebih condong minha daripada terpengaruh, ilal mutaba'ati untuk ikut fil aqwali dalam ucapan. Sedangkan kita ketahui bahwa manusia pada biasanya, tabiatnya manusia itu cenderung ikut kepada tingkah laku daripada hanya omongan kosong. Fama afsadahu makfama, maka adapun sesuatu afsada yang merusakhu kepada mahadal magruru, siapa orang-orang yang tertipu, bi'amalihi dengan amal-amalnya magrur, aksaru ialah lebih banyak, mimma daripada sesuatu aslahahu yang memperbaiki siapa magrurhu kepada ma bi'aqwalihi dengan ucapan-ucapannya. Artinya yang dirusak ulama su, yang dirusak ulama su dengan amal-amalnya itu lebih banyak daripada yang diperbaiki dengan ucapan-ucapannya. Percuma ucapannya mengajak kebaikan, tapi ternyata tingkah lakunya justru mengajak kesesatan.
Percuma ucapannya mengajak untuk cinta akhirat, tapi justru perbuatannya mengarah untuk cinta dunia. Karena la yastajri'u, tidak berani al-jahilu, siapa orang yang bodoh, tidak berani ala rubbati untuk cinta fid dunia illa kecuali bistijra'il ulama'i, dengan beraninya ulama. Orang bodoh itu tidak mungkin berani untuk mencintai dunia kecuali orang alim mengajak untuk cinta dunia. Makanya bahaya ulama su. Khawatir nanti apa yang dilakukan olehnya dilakukan juga oleh orang-orang bodoh ini. Murid-muridnya ini yang mendengarkan fatwa-fatwanya beliau, tapi ternyata tingkah lakunya tak sesuai. Faqad sara, maka sungguh menjadi ilmunya sababan, ialah sebagai sebab li jur'ati ibadillah, beraninya hamba Allah ala ma'asihi, untuk bermaksiat kepada Allah. Efeknya orang yang bodoh ini menjadi berani karena si alim memberikan angan-angan untuk cinta dunia, Wa nafsuhu, dan menjadi apa jiwanya orang yang tertipu itu, al-jahilatu, yang bodoh, mudillatan, ialah sebagai perantara, ma'adzalika, untuk itu maksiat, tumani, yang membangkitkan angan-angan, apa jiwanya hu, kepada orang tersebut, watajihi, dan memberi harapan, apa jiwanya hu, kepada orang tersebut. Nah, artinya jiwa orang yang bodoh, yang tak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bermaksiat, ini berbahaya. Watad'u, dan mengajak apa jiwa hu, kepada orang tersebut, ila iyamunna, untuk berangan-angan siapa orang tersut alallahi, kepada Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Wa tukhayyilu, dan memberi angan-angan ilahi, kepada orang tersebut, nafsu, apa jiwanya, annahu, bahwa sesungguhnya rajul khairun, ialah lebih baik, bin kasirin, dari kebanyakan, min ibadillahi, daripada hamba-hambanya Allah. Nah, justru nanti dengan ilmunya tersebut dia merasa lebih baik daripada hamba yang lain. Ini berbahaya. Fakun, maka hendaklah ada kamu, ayyuhat talibu, wahai orang yang mencari ilmu, minal fariqil awwali, dari kelompok yang pertama. Maka kata Imam Ghazali, kita dianjurkan untuk masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu menuntut ilmu dengan tujuan mencari akhirat. Wahdar, dan awas kamu, antakuna, ada kamu, minal fariqis tsani, dari kelompok yang kedua. Ini diawas, diwanti-wanti sama Imam Ghazali, jangan sampai kita masuk golongan yang kedua, yaitu orang yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk memperbaiki hidupnya di dunia. Jadi ilmu itu sebagai alat, dipakai dia sebagai alat untuk hidupnya nyaman di dunia. Konsekuensinya, kalau sampai akhir hayatnya dia tetap mengejar dunia, dia mati menjadi su'ul khotimah. Tapi kalau dia tobat sebelum ajalnya, dia bisa menjadi husnul khotimah. Nah, jadi yang kelompok kedua ini 50-50 kemungkinannya. Bisa dia mati su'ul khotimah karena tetap mencari dunia, bisa dia menjadi. Nah, ini harus dihindari kelompok yang kedua juga. Fakam, maka betapa banyak, min musawifin, dari orang-orang yang mengulur waktu, ajalahu, ialah menyegerakan siapa, ajalahu, menyegerakan hu, kepada musawif, al ajalu, apa ajal, qabla taubati, sebelum taubat. Ini betapa banyak, karena dia ikut kelompok yang kedua, masuk kelompok yang kedua, yang dia masih berspekulasi, tapi betapa banyak orang yang mati, ya ajalnya sudah dijemput sebelum dia bertobat. Makanya nggak boleh, jangan sampai kita masuk juga kelompok yang kedua. Fa khasara, lalu menjadi rusak, maka lalu menjadi rugi siapa orang tersebut. Wa iyyaka, dan awas kamu, summa iyyaka, awas kamu,
Antakuna ada kamu minal fariqis salisi dari kelompok yang ketiga. Fatahliku maka akan binasa kamu, halakan dengan benar-benar binasa. La yurja yang tidak bisa diharapkan ma'ahu bersama kebinasaan itu. Falahuwa apa keberuntunganmu. Wala yang tadir dan tidak dinanti solahuka apa kebaikanmu. Peringatan keras yaitu pada kelompok yang ketiga. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok yang ketiga. Apa kelompok ketiga? Mencari ilmu benar-benar tujuannya untuk dunia. Dikejar dunia itu semuanya. Mencari ilmu tujuan ingin menumpuk harta. Mencari ilmu tujuan untuk mencari pangkat. Mencari ilmu tujuannya untuk mengalahkan kawan-kawannya yang lain. Tidak ada tujuan sama sekali akhirat. Nah, ini berbahaya. Semoga kita bisa masuk ke kelompok yang pertama. Kita mencari ilmu dengan tujuan akhirat, mencari ridha Allah, menegakkan agama Islam. Bukan juga kita masuk kelompok yang kedua yang masih spekulasi, 50-50. Dia mencari ilmu, tapi ilmu itu dimanfaatkan untuk kepentingan dunia. Tapi awas, jangan sampai kita masuk yang ketiga yang jelas-jelas mencari ilmu hanya untuk kepentingan dunia. Demikian pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah